Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan terus tampil apik di Liga Italia. Pelatih Stefano Pioli percaya bahwa pekerjaan di musim lalu bakal membuahkan hasil di musim ini. AC Milan terus berkembang selama dibesut oleh Stefano Pioli. Rossoneri musim lalu malah sempat menguasai klasemen Serie A, meski akhirnya cuma finish di posisi kedua kalah dari Inter Milan. Perjuangan AC Milan musim lalu juga menghasilkan tiket ke Liga Champions. Diavolo Rosso sebelumnya sudah lama absen di kompetisi tertinggi antar klub Eropa tersebut. Laju sip AC Milan sejauh ini masih berlanjut. Milan sukses mengalahkan Venezia 2-0 di San Siro Kamis 23 September 2021. Gol-gol AC Milan dicetak oleh Brahim Diaz dan Theo Hernandez pada babak kedua. AC Milan saat ini duduk di posisi kedua dengan 13 poin dari 5 laga tanpa kekalahan. Pioli percaya hasil manis bakal didapat pada musim ini. Saya tahu pekerjaan yang kami lakukan musim lalu akan terbayar musim ini. Karena ini adalah proses dan cepat atau lambat mereka akan selalu mencapai level ini, kata Pioli. Kami memenangkan banyak pertandingan musim lalu, tetapi dalam pandangan saya, hal yang lebih kami miliki sekarang adalah kematangan dan juga mendapat dukungan dari para fans yang musim lalu kurang. Tujuan kami adalah untuk meningkatkan rekor kandang dari musim lalu, dan saya pikir kami bisa melakukannya dengan bantuan dari fans kami di San Siro, tegasnya. AC Milan selanjutnya bakal berhadapan dengan Spezia akhir pekan ini dalam lanjutan Liga Italia. Atletico Madrid kemudian menanti pada tengah pekan depan dalam matchday kedua fase grup Liga Champions. AC Milan dikabarkan telah mengambil sikap tegas dalam pembaruan kontrak Franck Kessie yang kini harus bergerak jika ingin bertahan di klub. Meski berhasil mengawali musim ini dengan luar biasa di Serie A, topik yang terus menjadi headline di media terkait Rossoneri adalah masalah perpanjangan kontrak Kessie yang telah menjadi saga tersendiri dan berlangsung berlarut-larut. Menurut pemberitaan dari La Gazzetta dello Sport, tak banyak perkembangan yang terjadi belakangan ini terkait pembaruan kerjasama dan dialog antara AC Milan dan pemain internasional Pantai Gading tersebut tampaknya telah terhenti. Rossoneri telah mengajukan tawaran sebesar 6,5 juta euro atau sekitar 104 miliar per musimnya, sedangkan gelandang 24 tahun tersebut menuntut gaji 8 juta euro atau sekitar 128 miliar, yang berarti saat ini sulit memperkirakan bagaimana situasi tersebut bakal berkembang. Rasanya Serie A tersebut tak lagi ingin menekan sang pemain yang kini harus maju terlebih dahulu untuk menerima atau menolak kontrak baru yang ditawarkan kepadanya oleh Paolo Maldini dan Ricky Massara. Negosiasi tersebut telah menjadi hal yang sangat melelahkan bagi manajemen AC Milan dan fans yang justru semakin kecewa dengan sikap Kessie setelah deklarasinya di depan publik selama Olimpiade Tokyo kemarin bahwa ia ingin bertahan di San Siro. Mengingat hingga saat ini ia justru belum kunjung menerima tawaran klub dan malah terus menaikkan tuntutannya. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan sudah menemukan calon pengganti Alessio Romagnoli, yakni bek Sampdoria Omar Colley. Alessio Romagnoli adalah bek utama AC Milan. Ia bahkan dipercaya menjadi kapten bagi skuad Rossoneri. Namun performanya tak jarang membuat Milanisti melontarkan kritikan kepadanya. Pada akhirnya Romagnoli kehilangan tempatnya di skuad AC Milan. Ia kalah bersaing dengan Fikayo Tomori. Dari situ muncul kabar ia akan cabut dari San Siro, apalagi negosiasi kontraknya berlangsung alot. Kontrak Alessio Romagnoli di AC Milan akan habis masa berlakunya pada musim panas 2022 mendatang. Ada kabar bahwa ia bisa saja dilepas pada musim dingin 2022 nanti. Romagnoli pun tak keberatan, ia bahkan disebut sudah mengantongi nama klub yang ingin ia perkuat berikutnya, yakni Lazio. Hal ini memang tak mengejutkan sebab Romagnoli sejak kecil merupakan fans Lazio dan cintanya itu tak luntur meski ia sempat berseragam AS Roma. AC Milan
Milan tentu saja tak mau tinggal diam melihat potensi hengkangnya Alessio Romagnoli. Mereka bergerak untuk mencari penggantinya. Kabarnya AC Milan sudah mengantongi satu nama, ia adalah bek milik Sampdoria Omar Colley. Kabar tersebut dihembuskan oleh Calcio Mercato. Laporan itu menyebutkan duo direktur AC Milan yakni Paolo Maldini dan Ricky Massara sudah cukup lama mengintai performa bek 29 tahun tersebut. Namun selain Colley, Milan juga mengincar pemain lainnya dari Sampdoria. Ia adalah gelandang asal Denmark Michael Damsgaard. Pemain berusia 21 tahun itu sebelumnya memang sudah cukup sering dikaitkan dengan AC Milan. Namun, untuk bisa merekrutnya AC Milan harus merogoh kocek paling tidak 30 hingga 35 juta euro. Juventus gagal mengalahkan AC Milan dan kini masuk zona degradasi di klasemen Liga Italia. Fans rossoneri pun mengolok-olok si nyonya tua selepas laga. Juventus versus AC Milan berlangsung di Stadion Allianz Senin 20 September 2021. Laga ini berakhir dengan skor 1-1. Si nyonya tua mampu unggul di babak pertama lewat gol cepat Alvaro Morata pada menit keempat. AC Milan baru mampu menyamakan skor di babak kedua melalui sundulan Ante Rebic pada menit ke-76. Menurut laporan Lorenzo Bettoni selaku editor Football Italia, fans AC Milan mengolok-olok Juventus usai laga. Saat fans tuan rumah beranjak meninggalkan tribun, nyanyian "Anda akan kembali ke Serie B" bergema dari sektor pendukung AC Milan. Juventus melakukan start buruk di musim ini setelah imbang melawan Udinese, Bianconeri dikalahkan Napoli dan Empoli. Hasil imbang melawan AC Milan membuat Juventus masuk zona degradasi setelah duduk di urutan ke-18 dengan 2 poin. AC Milan ada di posisi kedua dengan raihan 10 poin dan cuma kalah selisih gol dari Inter Milan di puncak klasemen. Juventus untuk pertama kalinya terjun ke Serie B pada musim 2006-2007. Klub asal Turin itu turun kasta setelah dihukum akibat skandal Calciopoli. Juventus baru kembali ke Serie A di musim selanjutnya sebagai kampion Serie B. Scudetto pasca skandal tersebut baru diraih Juventus pada musim 2011-2012 dan berlanjut sampai 2019-2020. Ada satu kesalahan Massimiliano Allegri yang membuat Juventus gagal menang melawan AC Milan pada laga lanjutan Liga Italia. Juventus tak mampu mempertahankan kemenangan mereka atas AC Milan pada giornata keempat Liga Italia 2021-2022 Senin 20 September 2021. Mereka sempat mendominasi permainan pada babak pertama dan unggul cepat melalui gol Alvaro Morata. Gol itu membuat seisi Stadion Allianz bergemuruh. Namun, memasuki babak kedua, klub berjuluk Bianconeri malah balik tertekan dan akhirnya kebobolan. Gawang mereka dijebol oleh Ante Rebic pada menit ke-76 yang sekaligus memastikan laga Juventus versus AC Milan berakhir dengan skor 1-1. Sayangnya, kami kehilangan konsentrasi, determinasi dan fokus, kata pelatih Juventus Massimiliano Allegri sebagaimana dikutip dari Football Italia. Lihat saja sudut di mana kami kebobolan oleh gol AC Milan, ada rasa puas diri, ucap juru taktik asal Italia itu menambahkan. Seharusnya kami tidak kehilangan poin di pertandingan ini setelah memegang kendali permainan, ucap Allegri. Meski mengatakan hasil imbang ini adalah kesalahan tim, tetapi Allegri mengakui ada satu kecerobohan yang dilakukannya. Apa itu? Saya akan mengakui bahwa saya membuat kesalahan pada pergantian pemain, saya salah, ujar ex pelatih AC Milan itu. Saya seharusnya menempatkan lebih banyak pemain bertahan dan memimpin 1-0, jadi saya bertanggung jawab untuk itu, imbuhnya. Ya, Massimiliano Allegri memang melakukan taktik pergantian pemain yang cukup aneh ketika Juventus dalam posisi unggul. Alih-alih memasukkan pemain bertahan, Allegri justru memasukkan dua pemain bertipe menyerang yakni Moise Kean menggantikan Alvaro Morata dan Federico Chiesa menggantikan Juan Cuadrado. Nasi sudah menjadi bubur, penyesalan Allegri tak ada gunanya karena hasil pertandingan sudah ditentukan. Dengan hasil imbang kontra AC Milan, Juventus memperpanjang tren tanpa kemenangan mereka di Liga Italia menjadi 4 pertandingan.
Pelatih kepala AC Milan Stefano Pioli bersikeras bahwa AC Milan pergi ke Juventus untuk mencari 3 poin pada lanjutan Liga Italia di Stadion Allianz Senin 20 September 2021. Tetapi pihaknya tetap memberikan apresiasi atas kinerja positif yang ditunjukkan para punggawa rossoneri. Awal sempurna AC Milan untuk musim Liga Italia Serie A diakhiri oleh Juventus, tetapi rossoneri melakukannya dengan baik untuk melawan dan mendapatkan hasil imbang. Kami datang ke sini untuk memenangkan pertandingan. Di menit pertama kami menemukan Juventus yang lebih baik dari kami, kemudian kami meningkat tentu jauh lebih baik di babak kedua. Kami mencoba memenangkannya, itu adalah kinerja yang positif, kata Pioli dilansir dari laman Sempre Milan. Rapid kini telah mencetak 2 gol dan 2 assist dalam 3 pertandingan terakhir melawan Lazio, Liverpool dan Juventus. Saya memberikannya puja setiap hari. Dia memiliki intensitas dan kualitas yang hebat. Dia bermain di semua peran. Dia membantu kami dengan Olivier Giroud dan Ibra keluar. Saya pikir dia memiliki kualitas bermain yang penting dalam kualitasnya yang dapat membantu kami memecahkan permainan, ujarnya. Tentang betapa AC Milan merindukan memiliki seorang striker, dia menambahkan, kami tidak tampil lebih rendah dari pertandingan sebelumnya. Kami harus menghitung nilai lawan. Kami memainkan sepak bola yang bagus. Kami kebobolan gol di mana kami membuat kesalahan, gol yang membuat Juventus bertahan rendah. Dia melanjutkan dengan menyebutkan 3 kualitas utama, tidak ada kekurangan ide, kemauan keras dan semangat tim. Kami mencoba memenangkan pertandingan dan ini penting, kata pelatih berkepala pelontos tersebut. Mike Maignan berhasil membuktikan dirinya mampu menjadi penjaga gawang andalan baru AC Milan dengan Gianluigi Donnarumma tampaknya telah terlupakan. Rossoneri seolah telah melakukan perjudian besar saat mereka memutuskan membiarkan Donnarumma pergi dengan status bebas transfer. Namun, tampaknya langkah berani mereka tersebut kini mulai terbayar. Pemain internasional Italia tersebut memang memutuskan tidak memperpanjang kontraknya bersama AC Milan dan hijrah ke PSG secara cuma-cuma, dan banyak fans raksasa Serie A khawatir tim kesayangan mereka bakal kesulitan setelah kepergiannya mengingat ia merupakan bintang kelas dunia di posisi tersebut. Akan tetapi, Corriere della Sera menyebutkan Maignan yang didaulat sebagai penggantinya sejauh ini mampu tampil fantastis. Penjaga gawang 25 tahun tersebut merupakan salah satu pemain terbaik di lapangan saat Rossoneri menelan kekalahan dari Liverpool setelah menggagalkan penalti Mohamed Salah dan juga melakukan penyelamatan 2 atau 3 kali yang membuat timnya tetap bertahan dengan permainan mereka hingga menit terakhir. Tanpa kehadirannya, pasukan Stefano Pioli mungkin bakal pasrah menerima hasil di Anfield tersebut, namun sebaliknya mereka bisa kembali ke Italia dengan kepala tegak dalam pertandingan pertama klub di Liga Champions selepas 7 tahun absen. Maignan sendiri memiliki mentor fantastis di AC Milan, yakni Nelson Dida yang bisa mengajarkannya apa saja yang dibutuhkan untuk tampil di panggung terbesar. Namun tanda-tanda awalnya memang positif hingga membuat klub tampaknya telah melupakan Donnarumma. Fikayo Tomori mulai menutup diri dari perjalanannya bersama Chelsea dan sekarang ia sedang merintis kisah baru soal karir sepak bolanya dengan AC Milan. Tomori tumbuh besar di akademi Chelsea. Ia menjadi The Blues terhitung sejak tahun 2005 sampai dirinya mendapat kesempatan untuk promosi ke tim senior di 2016. Sebelum kelulusan, Tomori sempat mencatatkan debut dalam laga terakhir musim 2015-2016. Mulanya, karir Tomori di Chelsea tampak akan berjalan indah, namun seiring berjalannya waktu, kesempatan bermain untuknya semakin sedikit. Alhasil Tomori memutuskan untuk bergabung dengan AC Milan di awal tahun 2020. Masa pinjamannya berlangsung bahagia. Tomori menjadi pilihan utama di lini pertahanan dan bahkan berhasil menggeser Alessio Romagnoli dari starting 11. AC Milan yang terkesan dengan performa Tomori langsung mempermainkannya status di musim panas ini. Berbeda dengan Tammy Abraham yang pindah ke AS Roma dengan klausul buyback transfer, Tomori tidak melibatkan klausul seperti itu. Ketika ditanya soal kemungkinan kembali ke Stamford Bridge, Tomori tampak ragu. Saya tidak tahu, saya mencintai AC Milan, saya senang berada di sini. Chelsea adalah bagian besar dari hidup saya. 15-16 tahun, saya kira saya telah berhasil memiliki mimpi itu. Tampil di Stamford Bridge bersama Premier League dan Liga Champions. AC Milan adalah lembaran kisah baru buat Tomori. Ia berharap bisa membawa Rossoneri
menjuari Liga Champions seperti halnya Chelsea di musim 2020-2021 kemarin. Sekarang ini, saya merasa sangat bahagia di AC Milan. Kami telah kembali ke Liga Champions, semuanya berjalan dengan sangat positif. Harapannya seperti Chelsea, kami bisa memenangkannya. Tomori juga berbicara soal kedekatannya dengan lulusan akademi Chelsea lain yang juga sedang berkarir di Italia. Tammy Abraham, kami berbicara hampir setiap hari. Kami bermain untuk Chelsea sejak usia 7 tahun. Kami berhasil masuk ke tim utama, tumbuh ingin berada di sana, tapi Anda tidak pernah bisa memastikan apakah itu akan terjadi. Saat saya mencetak gol pertama, dia mencetak hat-trick, itu hari terbaik buat kami berdua, pungkasnya.